Bab 606, Siapa Kamu? Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di benak Wang Xian. Bukankah Ye Bufan baru saja menelepon ke Longteng Pharmaceutical? Tapi telepon sudah berdering, jadi saya tidak peduli dengan hal lain saat ini dan segera menekan tombol jawab. Telepon tersambung, dan suara yang jelas dan manis terdengar dari sisi lain. Ini adalah kantor Longteng Pharmaceutical. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa hak keagenan atas obat-obatan kami ditangguhkan. Tanda tanya petik 2. Wang Xian terkejut. By the way, baru saja menyetujui begitu banyak persyaratan untuk mempertahankan hak agensi, tetapi sekarang pihak lain memberitahunya bahwa hak tersebut telah ditangguhkan. Dia segera berkata, mengapa ini terjadi? Kami menandatangani perjanjian kerja sama kemarin. Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Mengenai kontraknya, Anda dapat melihat ketentuan spesifiknya di pasal 5. Kami, Longteng Pharmaceutical, sudah punya hak utama agensi dan dapat digunakan kapan saja. Hentikan kerja sama dengan Anda. Setelah orang di telepon selesai berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi dan menutup telepon. Wang Xian duduk di sana dengan ekspresi membosankan di ponselnya. Saat ini, dia menyadari bahwa ini jelas bukan suatu kebetulan. Mengapa dia bisa mendominasi Longteng Pharmaceutical? Mungkinkah agensi tersebut kemarin tidak ada hubungannya dengan By the Way, tetapi diperoleh dengan bantuannya? Pada saat ini, By the Way juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya, Tuan Wang, apa yang terjadi? Wang Xian memandangnya dan berkata, baru saja, Longteng Pharmaceutical menelepon dan menangguhkan hak agensi kami. Sepupuku tidak mengikuti biar ku beritahu. Dia benar-benar panik ketika mendengar berita itu. Hak keagenan Longteng Pharmaceutical adalah modal arogannya saat ini. Jika dibatalkan, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai wakil manajer, dan dia sangat mengagumkan. Aku akan menelepon sepupuku sekarang. Pasti ada kesalahan di sana. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Segera panggilan tersambung dan suara dingin An Yimo datang dari sisi lain, ada apa? Pada saat ini, By the Way sama sekali tidak peduli dengan sikap pihak lain, dan berkata dengan cepat, Xiaomo, kenapa kamu melakukannya? Baru saja mentransfer Fukang Pharmaceutical. Apakah salah jika menangguhkan agensi? Petik 2. Benar, itu perintah saya. Kenapa? Kami menandatangani kontrak kemarin, dan Anda tidak memberitahu saya sebelumnya. By the Way hanya berkata ini. Dia tiba-tiba disela oleh An Yimo, saya adalah Presiden Longteng Pharmaceutical. Mengapa saya perlu memberitahu Anda tentang kontraknya? Siapa Anda? Xiaomo, kenapa kamu berbicara seperti itu? Aku sepupumu. Bukankah kamu menyerahkan agensi itu kepada Fukang Pharmaceutical demi aku kemarin? Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Kata An Yimo, keluarga menjadi miskin dan kami tidak pernah berhubungan. Menurutmu seberapa besar wajah dan kasih sayang yang bisa dimiliki sepupumu denganku? Petik 2. Aku, By the Way langsung terdiam. Dia berkata, wajahnya merah dan telinganya merah. An Yimo melanjutkan, lagi pula, saya adalah Presiden Longteng Pharmaceutical, bukan Presiden keluarga Anda. Apakah menurut Anda saya akan terpengaruh oleh Anda dalam masalah besar perusahaan? Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda juga sangat menghargai diri sendiri banyak, Anda tidak berbeda dengan orang yang lewat di sini. Ini, By the Way berkata dengan ekspresi malu, jika bukan karena saya, mengapa Anda menyerahkan hak keagenan kepada Fukang Pharmaceuticals? Farmasi tidak memiliki keunggulan kompetitif sama sekali. Seorang Yimo berkata lagi, By the Way, Anda masih belum menentukan posisi Anda. Saya baru saja mengatakan bahwa Anda hanyalah orang asing di sini. Apakah menurut Anda saya akan membuat keputusan perusahaan? Pejalan kaki. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Wang Xian sedang duduk di sebelah By the Way, dan An Yimo berbicara dengan keras, sehingga isi percakapan mereka berdua pada dasarnya bisa terdengar dengan jelas. Baru kemudian saya menyadari bahwa selama ini hanya ada kesalahpahaman. By the Way hanya bersikap sentimental. Hak keagenan diberikan kepada Fukang Pharmaceuticals dan tidak ada hubungannya dengan dia.
Karena dia tidak ada hubungannya dengan By the Way, dan Ye Bufan dapat menangguhkan hak agensinya hanya dengan satu panggilan telepon, hasilnya jelas semuanya dimenangkan olehnya. Wang Ziyan mengerti segalanya, mengapa An Yimo begitu baik kepada Ouyang Jing ketika mereka berada di klub. Kenapa Ye Bufan mendapat undangan tertinggi? Ternyata dia punya hubungan yang sangat spesial dengan Longteng Pharmaceutical. Memikirkan hal ini, wajahnya terasa panas. Dia telah mengusir pahlawan besar itu dari perusahaan karena pembohong. Dia buru-buru melihat ke bawah panggung, tapi sayangnya Ye Bufan sudah tidak ada lagi. Dia segera keluar dari aula ruang konferensi, tapi sayangnya pintunya masih kosong, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Sialan, ini semua salahnya. Wang Ziyan berbalik dan dengan marah memasuki ruang konferensi, berteriak kepada By the Way yang tampak membosankan, beri aku penjelasan. Wajah tua By the Way berubah warna menjadi hati babi, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jelaskan, bagaimana lagi menjelaskannya? Itu semua salahnya sendiri. Awalnya saya mengira dengan mengandalkan kekuatan An Yimo, saya bisa memalsukan kekuatan harimau, namun ternyata itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kini setelah kebohongannya terungkap, segala sesuatu tentang wakil presiden perusahaan dan gaji tahunannya yang puluhan juta menjadi sia-sia. Ususnya dipenuhi penyesalan sekarang. Jika dia tidak memprovokasi Ye Bufan, mungkin mimpi indahnya bisa berlanjut. Untungnya, sekarang, saya menghancurkan segala sesuatu tentang diri saya dan jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Kamu bajingan, kamu merusak kontrak perusahaan. Kamu akan dipecat mulai sekarang. Keluar dari sini. Wang Ziyan membenci pria gemuk di depannya. Jelas bahwa Ye Bufan telah memenangkan hak agensi, tapi ini pria sendirian menyerahkannya. Orang-orang itu egois. Dia jelas-jelas bersalah dalam masalah ini, tapi dia tidak mau mengakuinya dan menyerahkan segalanya ke kepala By the Way. By the Way memohon, Tuan Wang, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak ingin promosi, dan saya tidak ingin kenaikan gaji. Biarkan saya tetap sebagai wakil manajer umum yang asli. Mimpi, keluar dari sini. Wang Ziyan melambaikan tangannya dan memanggil penjaga keamanan, usir dia keluar. Mulai hari ini, dia tidak akan diizinkan masuk ke perusahaan lagi. Beberapa penjaga keamanan baru saja menyaksikan kesombongan By the Way pada saat ini dia bahkan lebih tidak sopan. Dia mengangkatnya dan menyeretnya keluar dari ruang konferensi. Oke, ayo kita hentikan rapatnya. Wang Ziyan juga tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar, dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya sekarang adalah kembali mencari ayahnya, jadi dia buru-buru meninggalkan perusahaan. By the Way diusir dari Fukang Pharmaceutical. Dia berpikir sejenak, dan sekarang dia diusir oleh Fukang Pharmaceutical, tidak mungkin untuk kembali. Akhirnya, dia bergegas ke Kaifeng Pharmaceutical untuk mencari Black Widow. Menurutnya, bagaimanapun juga, dia bertindak seperti ini sesuai permintaan Black Widow, dan pihak lain akan memberinya makanan apapun yang terjadi. Jika mereka tidak mengetahui situasi di sana, mungkin mereka bisa mendapatkan wakil manajer umum. Setengah jam kemudian, dia tiba di Kaifeng Pharmaceutical dan mengetuk pintu kantor Black Widow. Setelah memasuki pintu, dia berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan Lin, saya di sini. Janda hitam sedang melihat keluar jendela dengan segelas anggur merah. Setelah By the Way memasuki pintu, dia berbalik dan melihat dia bercanda dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Bab 607, mimpinya hancur. Ekspresi By the Way stagnan, dan dia berkata dengan sinis, Tuan Lin, Anda lupa bahwa kita kemarin sepakat bahwa hari ini saya akan mengundurkan diri dari Fukang Pharmaceutical dan kemudian bekerja untuk Anda. Black Widow tidak berbicara, hanya mencibir padanya. By the Way merasa bersalah beberapa saat dan berkata, Tuan Lin, apa yang Anda lakukan? Janda hitam kemudian berkata, ya, kami memang membicarakan masalah ini kemarin, tetapi saya memiliki dua syarat saat itu. Anda harus mengundurkan diri, publik. Sudahkah Anda melakukannya? By the Way berkata, saya melakukannya. Hari ini saya mengundurkan diri pada rapat umum farmasi Fukang. Petik 2. Black Widow mencibir,
apakah kamu yakin kamu mengundurkan diri dan tidak diusir? Petik 2. Ini, hati By the Way tiba-tiba menegang, dan butiran keringat halus sudah muncul di dahinya. Black Widow berkata, mari kita tidak membicarakan apakah akan mengundurkan diri atau tidak. Bagaimanapun, itu adalah hal kedua. Bagaimana dengan agensinya? Bisakah kamu membawa agensi itu ke sini? By the Way mengertakkan gigi, tentu saja, An Yimo adalah sepupuku. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara benturan, dan Black Widow menamparnya dengan keras, dan tanda tamparan merah cerah muncul di wajah besarnya yang berminyak. Tuan Lin, By the Way menutupi pipinya yang dipukuli dan berdiri di sana dengan bingung. Tuan Bai, Anda sangat berani. Anda bahkan berani berbohong kepada saya, janda hitam. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? By the Way berkata dengan secercah harapan terakhir, Tuan Lin, saya tidak melakukannya berbohong padamu. Aku tidak berbohong padaku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Black Widow mencibir, Fukang Pharmaceuticals baru saja ditangguhkan dari hak keagenannya, dan Anda telah diusir seperti anjing, menurut Anda saya tidak tahu. Anda benar-benar berkulit tebal. Orang-orang tidak memperlakukan Anda sebagai sepupu yang omong kosong. Anda terus menaruh uang di wajah Anda. Sekarang semuanya terungkap, bukan? Jika Anda benar-benar dapat menyerahkan hak agensi, saya akan menepati janji saya dan pasti akan memberi Anda posisi wakil presiden dan gaji tahunan puluhan juta. Tapi sekarang kamu hanyalah sampah. Apa yang aku inginkan darimu? Warna. Wajah By the Way telah benar-benar hilang. Saat ini, dia telah memahami bahwa Black Widow sengaja berkomplot melawan Fukang Pharmaceuticals. Bagaimana mungkin dia tidak mengganggu bangsanya sendiri? Jadi apa yang terjadi di sana telah dijelaskan kepada kami, untuk pertama kalinya, tidak memberikan dirinya kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Black Widow berkata, karena Anda membantu saya mencari tahu siapa yang membantu Fukang Pharmaceutical mendapatkan hak keagenan, saya akan mengampuni Anda kali ini, dan keluar dari sini. Petik 2. By the Way ragu-ragu sejenak dan berteriak dengan marah, ternyata semua yang kamu katakan padaku salah. Tujuannya adalah membuatku berselisih dengan Wang Xian, dan kemudian temukan siapa yang membantu Fukang. Apakah industri farmasi mendapatkan hak keagenan? Petik 2. Sepertinya dia masih punya otak. Black Widow berkata dengan nada bercanda, tetapi sekarang aku tahu semuanya sudah terlambat. Sekarang setelah aku mengetahui siapa yang menyebabkan masalah di sini, kamu tidak ada nilainya lagi, jadi keluarlah dari sini. Jika kamu berani mempermainkanku, aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Pada saat ini, By the Way telah benar-benar jatuh ke dalam kegilaan, dan bergegas menuju janda hitam dengan gigi dan cakar yang terbuka. Tapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, lehernya dikencangkan oleh sebuah tangan besar. Itu adalah laba-laba serigala. Aku tidak tahu kapan itu muncul. Di belakangnya, meskipun By the Way gemuk seperti babi dan beratnya lebih dari 200 pon, dia seperti ayam di tangan tarantula. Dia ditendang dan dipukul oleh orang-orang di luar. Setelah meninggalkan Kaifeng Pharmaceutical, By the Way terbaring di tanah dengan darah di wajahnya, hatinya dipenuhi penyesalan. Dia telah merusak pekerjaan baiknya dan kehilangan pekerjaannya. Sebagai wakil manajer penjualan saya merasa nyaman. Mengapa saya repot-repot memprovokasi pria bernama Ye itu padahal saya tidak melakukan apa-apa? Tetapi sekarang sudah lebih baik, semuanya hilang, dan saya menjadi sangat sengsara. Wolf Spider kembali ke kantor dan berkata kepada Black Widow, Bos, sudahkah Anda mengetahui apa yang terjadi? Kamu ada di belakangnya. Black Widow bersandar di sofa dan melihat ke langit-langit dan berkata dengan lemah, Ye Bufan menjadi semakin misterius. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu, dan dia benar-benar dapat mempengaruhi Longteng Pharmaceutical keputusan. Sebuah cahaya terang menyala dan dia berkata dengan keras, Bos, apakah Anda ingin saya membunuh anak itu? Bunuh dia. Apakah menurut Anda begitu mudahnya membunuh seseorang yang identitasnya belum kita ketahui? Black Widow berkata, aku sangat penasaran, siapa dia? Identitas apa yang tersembunyi di baliknya?
Wang Defu sangat beruntung karena dia menemukan menantu seperti itu pada saat kritis. Wolf Spider berkata, apa yang harus kita lakukan? Black Widow berkata, tentu saja kita harus terus bermain. Fukang Pharmaceutical sebelumnya terlalu lemah dan tidak menarik sama sekali. Sekarang berbeda, menjadi jauh lebih menarik. Saya ingin melihat berapa banyak kartu truf yang disembunyikan anak laki-laki bernama Ye ini. Ketika Wang Zian kembali ke rumah, Wang Defu belum keluar. Ketika dia melihat putrinya memasuki pintu, dia sedikit terkejut dan bertanya, bukankah seharusnya kamu akan mengadakan rapat umum saat ini? Kenapa kamu kembali? Petik 2. Berita keberhasilan penawaran kemarin membuatnya terjaga sepanjang malam. Dia sangat bersemangat untuk waktu yang lama. Namun, untuk melatih putrinya untuk mengambil alih, dia tidak berpartisipasi dalam operasi Fukang Pharmaceutical. Ini, pipi Wang Zian sangat merah hingga seperti mengeluarkan darah. Ayo, tapi aku juga tahu kalau hal seperti ini tidak bisa ditunda, jadi pada akhirnya aku hanya bisa mengertakkan gigi dan menceritakan kisah pertemuan itu dari mulai berakhir. Brengsek, apakah ada orang sepertimu? Hati nurani saya dimakan oleh anjing. Wang Defu menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia mengambil cangkir teh dan melemparkannya ke tanah. Ada apa? Dasar orang tua sialan, kenapa kamu begitu marah pada putrimu? Mendengar keributan di sini, Hao Hongmei buru-buru lari keluar kamar, menjaga Wang Zian di belakangnya. Wang Defu masih berkata dengan marah, bagaimanapun, Xiao Fan juga tunanganmu, dan kalian berdua bertunangan. Mengesampingkan hal ini, mereka telah menyembuhkan cedera Anda, yang setara dengan memberi Anda kehidupan kedua. Mereka baru saja membantu perusahaan memulihkan utang sebesar 50 juta yuan, dan membantu Anda menjual produk sebesar 50 juta yuan, membantu perusahaan memecahkan masalah tersebut. Jika bukan karena Xiao Fan, kamu masih akan menangis di depan cermin di rumah sakit, dan seluruh hidupmu tidak akan berguna. Berbaliklah dan lihat apa yang kamu lakukan. Kamu ingin mengusir orang. Katakan padaku, di mana hati nuranimu? Petik 2. Aku juga sangat ingin mendapatkan hak keagenan dari Longteng Pharmaceutical demi kebaikan perusahaan, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Wang Zian tahu dia salah dan menundukkan kepalanya. Dia tidak marah sama sekali setelah dimarahi. Apakah kamu tidak banyak berpikir? Saya pikir Anda tidak punya hati nurani. Wang Defu berkata dengan marah, sekarang baik-baik saja. Saya telah mengusir Xiao Fan dan kehilangan hak agensi saya. Ini bagus untuk perusahaan. Wang Zian bergumam. Bagaimana saya tahu bahwa dia membantu keluarga kami mendapatkan hak agensi, dan dia tidak memberitahu kami apapun. Bisakah Anda menyalahkan saya? Apakah kamu tidak tahu di mana kesalahanmu? Ini sebenarnya kesalahan Xiao Fan. Orang-orang tidak mengatakan bahwa itu hanya rasa terima kasih dan tidak membalasnya. Apakah menurut Anda semua orang suka berbasa-basi untuk membantu orang lain? Petik 2. Wang Defu merasa paru-parunya akan meledak karena amarah. Dia benar-benar melahirkan seorang putri yang tidak punya otak dan tidak berperasaan. Hao Hongmei berkata, oke, masalah besarnya, ini belum berakhir, dan putriku juga tahu bahwa dia salah. Wang Defu berkata dengan marah, apakah ini masih masalah kecil? Itu semua karena kamu sehingga kamu memanjakannya seperti ini. Petik 2. Bab 608, Rantai Modal Terputus. Ada apa? Langit belum runtuh. Hao Hongmei berkata, karena Ye Bufan dapat membiarkan pihak lain menghentikan hak agensi, dia juga bisa mendapatkannya kembali. Kamu bisa menemuinya sekarang dan membicarakan tentang penyelesaian masalah tersebut. Wang Defu marah. Dia berkata, siapapun yang ingin pergi, saya tidak punya wajah untuk menemui mereka. Hao Hongmei berkata, apa yang salah dengan ini? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu mengapa seorang anak laki-laki malang datang ke rumah kami. Ini bukan hanya untuk harta keluarga kami dan pertunangannya dengan Xiaoyan. Petik 2. Wang Defu berkata tidak puas, mengapa kamu berbicara seperti ini? Petik 2. Apa yang salah? Apa yang saya katakan adalah benar. Mungkinkah Xiaoyan kita tidak layak untuknya? Selama Anda pergi dan berbicara dengannya, masalahnya akan selesai.
Wang Defu berkata dengan marah, saya tidak akan pergi. Petik 2. Dasar orang tua sialan, kamu masih bersemangat, bukan? Sekarang jam berapa? Malam panjang dan banyak mimpi. Akan merepotkan jika hak keagenan diambil oleh orang lain. Kata Hao Hongmei dan mendorong Wang Defu keluar kamar. Cepat pergi dan jangan kembali sampai kamu menyelesaikan semuanya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan keras. Wang Defu menghela nafas, dan dia masih marah. Dia juga tahu bahwa ini adalah masalah hidup dan mati bagi perusahaan, dan ini bukan waktunya untuk menjadi emosional. Setelah itu menenangkan diri. Dia akhirnya mengeluarkan ponselnya. Ye Bufan meninggalkan Fukang Pharmaceutical dan berjalan ke depan di jalan. Ketika dia berada di perusahaan, dia memang merasa sedikit marah, tetapi dia merasa lega setelah pergi. Yang paling dia pedulikan adalah Wang Defu. Yang ingin membantu adalah Wang Defu, yang tidak ada hubungannya dengan Wang Xian dan lainnya, dan tidak perlu marah kepada mereka jika Wang Xian benar-benar memutuskan pertunangan ketika dia membantu keluarga Wang, dia tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Dia memikirkannya, telepon di sakunya berdering. Dia melirik nomor telepon dan menekan tombol jawab, Paman Fu. Di sisi lain telepon, Wang Defu berkata dengan nada meminta maaf, Xiao Fan, aku minta maaf karena membuatmu merasa bersalah. Ye Bufan berkata, Paman Defu, lihat apa yang kamu katakan, aku tidak perlu merasa bersalah. Wang Defu berkata, Xiao Fan, kamu di mana? Paman Defu sedang mencarimu sekarang. Aku tidak memperlakukanmu dengan baik setelah kamu sampai di sini. Mari kita minum yang enak hari ini. Ye Bufan berkata, oke, kebetulan saya sedikit lapar. Setengah jam kemudian, Wang Defu dan Ye Bufan muncul di sebuah restoran Sichuan. Untuk memfasilitasi percakapan, keduanya memilih kamar pribadi. Setelah memesan makanan, Wang Defu berkata, Xiao Fan, apa yang terjadi hari ini memang kesalahan Xiao Yan. Defu saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Ye Bufan berkata, melihat apa yang kamu katakan, aku berkata semuanya baik-baik saja. Dan saya terlalu bersemangat hari ini. Saya akan menelepon mereka nanti untuk memulihkan hak agensi kami. Aku tidak menyangka Ye Bufan akan dianiaya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Sentuhan emosi melintas di mata Wang Defu. Xiao Fan, Paman Defu, terima kasih. Ye Bufan berkata, Paman Defu, apakah ada yang ingin kami ucapkan terima kasih? Karena saya telah berjanji untuk membantu Fukang Pharmaceutical keluar dari kesulitan, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Pada titik ini, Wang Defu bertanya, ngomong-ngomong, Xiao Fan, bagaimana Anda menjalin kontak dengan Longteng Pharmaceutical? Dia memang sangat penasaran dengan hubungan seperti apa yang memungkinkan Ye Bufan mempengaruhi keputusan Longteng Pharmaceutical. Tampaknya sangat sederhana. Oh, benar, saya menyelamatkan manajer umum Longteng Pharmaceutical. Ini adalah retorika yang Ye Bufan pikirkan sejak lama, dan itu tidak bohong. Faktanya, dia menyelamatkan An Yimo berkali-kali. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Wang Defu langsung merasa lega. Oh, itu dia, Paman Defu, saya masih bertanya-tanya bagaimana Anda bisa dengan mudah mendapatkan hak agenan dari Longteng Pharmaceutical. Itu ayam yang bisa bertelur emas. Saat ini, pelayan membawakan anggur dan makanan, dan Wang Defu menuangkan setelah segelas anggur. Ye Bufan berkata, Paman Defu, dengan hak keagenan dari Longteng Pharmaceutical, perusahaan akankah situasinya sangat meringankan? Wang Defu berkata, dapat dikatakan bahwa itu telah berkurang setengahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah kehilangan lebih dari separuh pasar di kota Jiangbei di bawah tekanan Kaifeng Pharmaceutical. Setelah dan facial water, kami akan menggunakan kedua produk ini sebagai titik terobosan untuk perlahan-lahan mendapatkan kembali pasar yang hilang. Ye Bufan berkata, bagaimana dengan separuh sisanya? Wang Defu menghela nafas dan berkata, sebenarnya, sisanya. Setengah dari kuncinya adalah masalah pendanaan. Saat ini saya memiliki pinjaman sebesar 300 juta dari bank, dan saya telah meminjam sekitar 100 juta dari teman-teman saya secara pribadi.
Masalah terbesar bagi sebuah perusahaan adalah mereka tidak terburu-buru memintanya. Rantai dana rusak untuk menagih hutang, perusahaan akan segera bangkrut. Meskipun hak keagenan Longteng Pharmaceutical dapat menghasilkan banyak uang setiap hari, itu adalah air yang jauh dan tidak dapat memuaskan dahaga saya secara langsung. Saya dapat melunasi semua uang itu dalam 2 atau 3 tahun, tapi sayang sekali. Wanita ini telah mengejarku selama bertahun-tahun, hanya untuk saat ini, bagaimana dia bisa melewatkannya. Black Widow tidak bisa memberiku kesempatan untuk bernapas. Ini adalah kesalahan terbesar yang pernah saya buat dalam hidup saya. Saya tidak boleh meninggalkan industri yang saya kenal dan memulai bisnis di Yukuan. Investasi desa. Wang Defu menghela nafas dan berkata, pada saat itu, saya ditekan oleh janda hitam dan tidak punya pilihan, jadi saya berpikir untuk membuka jalan lain. Idenya saat itu adalah memanfaatkan lingkungan dan lokasi geografis Desa Yukuan untuk membuka resor. Pengembangan mata air pegunungan berkualitas tinggi belum tentu menghasilkan uang lebih sedikit dibandingkan perusahaan farmasi. Ye Bufan berkata, ini ide yang bagus. Apa masalah terakhirnya? Wang Defu pernah bertanya pertanyaan ini ketika dia pertama kali tiba di keluarga Wang. Tapi mengatakannya dengan sangat sederhana dan tidak menjelaskannya secara detail. Masalahnya saya tidak punya pengalaman menangani penduduk desa. Wang Defu berkata, setelah saya meninjau lingkungan desa Yukuan, saya langsung mengusulkan ide saya ke komite desa setempat. Dan setelah negosiasi, saya menandatangani perjanjian yang relevan. Menurut rencana saya, 100 juta koin Huaxia akan digunakan sebagai kompensasi investasi bagi penduduk desa, dan 200 juta yuan lainnya akan diinvestasikan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa Yukuan, termasuk pembangunan jalan. Segalanya tampak baik-baik saja, tetapi setelah saya menghabiskan seluruh investasi 300 juta, jalan dibangun, dan infrastruktur resor selesai, dan akan segera selesai. Mereka menghentikan pembangunan resor bersama-sama dan mengusir para pekerja. Alasannya adalah kompensasi yang saya berikan terlalu kecil dan membebani kerja keras penduduk desa. Jika mereka ingin membangun resor, mereka harus mengeluarkan setidaknya 100 juta lagi. Ye Bufan mengerutkan kening. Jika dia tidak setuju, dia bisa saja mengumpulkannya sebelum investasi. Tapi setelah uang diberikan dan jalan dibangun, mengajukan keberatan saat ini adalah jebakan. Dia berkata, segalanya tidak sesederhana itu. Bahkan jika Anda menghabiskan 100 juta lagi, saya khawatir itu tetap tidak akan berhasil. Petik 2. Bab 609, Musim Semi-Spiritual. Iya, awalnya ini bermanfaat bagi warga desa. Tidak hanya mendapat ganti rugi yang besar, tapi begitu vilanya selesai dibangun, mereka juga bisa mendapat banyak manfaat darinya. Campur tangan janda hitam. Wang Defu berkata, kemudian saya menanyakannya, dan ternyata janda hitam itu menyuap kepala desa Li Wangcai, dan berjanji secara pribadi bahwa setelah saya diusir, dia akan mengambil alih resor dan tetap membawa manfaat bagi penduduk desa. Pada saat yang sama, dia akan menambahkan 100 juta lagi. Dia ingin menggunakan dananya sendiri sebagai kompensasi, jadi semua orang melompat keluar untuk membuat masalah. Tujuannya adalah untuk memutus rantai modal saya dan mendapatkan keuntungannya. Setelah menghitung dari keseluruhan cerita, Ye Bufan bertanya, Paman Defu, apa pendapatmu sekarang? Apa rencanamu untuk resor ini? Apakah kamu ingin melanjutkan atau memindahkannya? Oh, ini benar-benar dilema. Wang Defu menghela nafas lagi, saya punya rencana yang tepat ketika membangun resor ini. Menurut siklus keuntungan dana, sejumlah besar investasi dapat diperoleh kembali ketika resor dibangun, dan kemudian pinjaman bank akan dilunasi. Akibatnya, pinjaman bank akan segera habis, dan resor belum melihat bayangannya. Jika ingin melanjutkan, Anda harus melanjutkan. Setelah menginvestasikan sejumlah besar uang, yang terpenting tidak ada cara untuk menghadapi hal yang tidak masuk akal warga desa. Saat itu saya juga lapor ke pemerintah dan ingin diselesaikan lewat jalur hukum. Sayangnya, dari atas tidak ada jalan. Mereka hanya bilang itu sengketa dan minta diselesaikan sendiri. Sudah muak dan ingin mengalihkan proyek villa ini. Tapi di bawah tekanan Black Widow, siapa yang berani mengambil alih?
Ye Bufan berkata, artinya, Paman Defu bersedia mentransfer proyek ini jika ada pilihan. Petik 2. Wang Defu berkata, tentu saja, jika dana tidak segera ditarik, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan pinjaman bank, dan itu akan menjatuhkan seluruh kelompok. Saya kenal Paman Defu, saya akan membantu Anda menemukannya sebuah solusi. Wang Defu menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Fan, aku tahu kamu sangat mampu dan ingin membantu Paman Defu, tetapi masalah ini terlalu sulit untuk ditangani. Belum memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Sekarang saya bisa mengambil alih. Satu-satunya orang di resor itu adalah Black Widow, tapi harga yang dia berikan bahkan tidak 1/10 dari harga sebelumnya. Petik 2. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, Paman Defu, cepat atau lambat akan ada jalan ke gunung. Pasti ada jalan. Setelah mereka berdua makan malam, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Defu, lalu memanggil An Yimo untuk melanjutkan hak keagenan Fukang Pharmaceutical. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia tidak kembali bekerja di Fukang Pharmaceutical, melainkan naik taksi dan langsung menuju desa Yukuan. Desa Yukuan berjarak sekitar 40 atau 50 km dari pusat kota Jiangbei. Jarak ini tidak jauh atau dekat, dan resornya tepat. Masalah terbesar sebelumnya adalah lalu lintas yang buruk, namun kini Fukang Group telah sepenuhnya memperbaiki jalan dari kota ke sini, dan kondisi jalan sangat baik. Karena transportasi yang nyaman, taksinya sangat cepat, dan dia tiba di kepala desa Yukuan dalam waktu sekitar setengah jam. Setelah membayar ongkos, Ye Bufan tidak memasuki desa, melainkan langsung menuju lokasi proyek resor yang disebutkan Wang Defu. Desa Yukuan dibangun di atas gunung, di belakangnya terdapat gunung besar bernama Gunung Yukuan, terdapat sebuah sungai di kaki gunung, dan air mengalir melaluinya yang disebut Sungai Yukuan. Villa resor yang dipilih Wang Defu berjarak sekitar 4 atau 5 km dari desa Yukuan, lokasinya juga sangat bagus, dikelilingi pegunungan dan sungai. Saya harus mengatakan bahwa visi bisnisnya masih sangat bagus, namun ia tidak menyangka bahwa janda hitam akan mengganggunya, apalagi kesulitan penduduk desa. Saat ini, 4/5 proyek resor telah selesai, dan hanya tersisa beberapa pekerjaan penyelesaian. Ekspresi Ye Bufan berubah setelah dia tiba di sini. Orang biasa akan merasakan udara di sini segar dan nyaman. Namun sebagai seorang kultivator, dia segera menyadari perbedaannya. Energi spiritual di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Diam-diam dia bertanya-tanya. Konon seluruh bumi sekarang sangat tercemar dan energi spiritual semakin menipis. Mengapa energi spiritual di sini begitu kuat? Saya memejamkan mata dan perlahan merasakannya, dan menemukan bahwa intensitas energi spiritual berbeda. Ye Bufan memutuskan untuk mencari tahu. Mungkin ini adalah kesempatannya. Dia perlahan berjalan menuju gunung ke arah energi spiritual. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan bahwa rute yang dia ambil kebetulan searah dengan aliran Yukuan. Dengan kata lain, semakin Anda naik ke arus, semakin tinggi Anda naik, energi spiritual menjadi semakin kaya. Hal ini membuatnya semakin penasaran. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang berbeda dengan sumber alirannya? Setelah menemukan arah, dia segera berjalan ke hulu sepanjang sungai Yukuan. Kemudian, dia menemukan bahwa gunung itu semakin tinggi saat dia berjalan, dan aliran sungai benar-benar mengalir turun dari gunung. Setelah berjalan puluhan mil dan tiba di tengah jalan mendaki Gunung Yukuan, akhirnya kami menemukan sumber aliran sungai tersebut. Ye Bufan melihat aliran sungai ini mengalir keluar dari bawah batu besar di lereng gunung. Kelihatannya cukup ajaib. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di kaki gunung, yang memberinya dorongan untuk segera duduk dan berlatih. Dia datang ke sumber sungai, mengambil cangkir, mengambil segelas air dan meminumnya. Air sungainya manis dan rasanya enak. Tak heran disebut Yukuan. Namun energi spiritual yang terkandung dalam aliran ini tidak terlalu banyak, dan tidak sekaya kekayaan di udara. Ye Bufan mengerutkan kening, yang berarti dia belum menemukan sumber energi spiritual. Dia membuka kesadarannya lagi dan mencari di sekeliling. Beberapa menit kemudian, dia naik ke udara dan melompat ke atas batu besar di atas sungai. Di belakang batu besar itu,
terdapat genangan air kecil berukuran 1 meter persegi, dari mana energi spiritual yang kaya terpancar. Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah mata air spiritual. Ye Bufan sangat gembira setelah menemukan genangan kecil ini. Menurut catatan di warisan, ini tidak diragukan lagi adalah mata air spiritual, tetapi sepertinya sudah hampir mengering, itu akan habis dalam waktu kurang dari 100 tahun. Meski begitu, bagi seorang kultivator, ini jelas merupakan sumber daya budidaya yang sangat langka. Di saat yang sama, ia juga memahami asal-muasal sungai Yukuan yang ternyata terkontaminasi energi spiritual yang dipancarkan oleh mata air spiritual, yang membuat airnya begitu manis. Namun karena lokasi lingkungan berbahaya dan sangat tersembunyi, masyarakat awam akan terintimidasi jika melihatnya dan tidak bisa memanjatnya, sehingga belum pernah ada yang menemukannya. Sepertinya dia telah menemukan harta karun kali ini. Bagi Ye Bufan, mata air spiritual ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Meskipun hampir habis, itu cukup baginya untuk menerobos alam Dzogchen tingkat Xuan saat ini dan membentuk ramuan emas. Memikirkan hal ini, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya, memilih tempat terpencil dan datar di sebelah mata air spiritual, dan mulai duduk bersila untuk berlatih. Setelah dia selesai, dia menarik napas dalam-dalam, dan ki yang kacau di tubuhnya bersirkulasi. Energi spiritual yang memancar dari mata air spiritual segera tampak ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, mengalir ke dalam tubuhnya seperti air pasang, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan ki murni. Seiring berjalannya waktu, Zen Ki di dantiannya menjadi semakin penuh, dan tekanannya menjadi semakin kuat, seolah-olah dantiannya akan meledak kapan saja. Ye Bufan menahan tekanan yang luar biasa dan terus mengedarkan chaos ki. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tepat ketika dia merasa tidak tahan lagi, ledakan keras tiba-tiba datang dari pikirannya. Segera setelah itu, tekanannya tiba-tiba mereda, dan aliran pasang surut Zen Ki yang asli menghilang, dan ramuan emas seukuran kacang melayang di dantian. Bab 610, Tahap Awal Ramuan Emas. Ye Bufan merasakan ledakan ekstasi di dalam hatinya. Meskipun ramuan emas ini tampak kecil, itu baru dalam tahap awal ramuan emas, tetapi energi sebenarnya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dilihat dari tingkat budidaya para pejuang di bumi, dia telah mencapai tahap awal tingkat bumi, yang sebanding dengan master tingkat master biasa. Dan sebagai seorang kultivator, dia benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Awalnya, kemajuan kultivasinya lambat karena kurangnya energi spiritual, tetapi tanpa diduga, dia secara tidak sengaja menemukan mata air spiritual, memungkinkan dia untuk menyelesaikan ambang sulit dari tahap pembangunan fondasi ke tahap ramuan emas. Dari sudut pandang ini, perjalanannya ke Gunung Yukuan sangat bermanfaat. Dia melihat kembali mata air spiritual di sebelahnya. Dia telah menyerap semua air di mata air tersebut, hanya menyisakan sedikit di dasar lubang. Tidak mungkin menggunakan mata air spiritual untuk menaikkan level ke level lain, tetapi semua mata air ini diubah oleh energi spiritual dan tidak dapat disia-siakan. Dia mengeluarkan sekotak air mineral dari cincin penyimpanan, menuangkan airnya, dan kemudian menyimpan air energi spiritual. Segera, lingkungan benar-benar berubah menjadi genangan air kering. Ye Bufan tidak memiliki beban psikologis apapun dalam hal ini. Bahkan jika dia tidak mengumpulkannya, air aura di sini akan habis sepenuhnya dalam beberapa tahun. Setelah melakukan ini, dia mulai memikirkan resor Wangdefu. Saya memutuskan untuk menetapkan lokasi di sini sebelumnya, pertama karena lingkungan yang indah di sini, dan karena kualitas air sungai Yukuan di sini sangat baik. Namun kini mata air spiritual ini telah sepenuhnya ditambang sendiri. Walaupun mata air tersebut ke depannya juga akan jernih, namun tanpa adanya nutrisi energi spiritual pasti tidak akan sebaik dulu. Dengan kata lain, nilai pembangunan di sini sangat berkurang. Cara terbaik saat ini adalah menjual proyek resor untuk membantu Fukang Pharmaceutical memulihkan dana yang diinvestasikan sebelumnya. Tapi kepada siapa? Tiba-tiba senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia sudah memiliki ide di benaknya. Setelah memikirkannya, dia berdiri, mengangkat tangannya dan menggunakan teknik bola air, dan mata air kering itu langsung terisi air. Hanya saja air ini bukan lagi air spiritual, tidak ada bedanya dengan air biasa.
Dia mengeluarkan 2 pil penguat tulang dari cincin penyimpanan, menghancurkannya menjadi bubuk, dan memercikkannya ke mata air. Kemudian dia mengambil beberapa dahan dari samping untuk menutupi genangan air, lalu melompat dari batu. Sesampainya di sana, Ye Bufan mengeluarkan beberapa botol lagi, menuangkan air ke sumber sungai Yukuan, memasukkannya ke dalam ranselnya, lalu bergegas menuju desa Yukuan dengan ransel di punggungnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. 10 menit kemudian, dia sampai di pintu masuk desa Yukuan lagi, tapi kali ini penampilannya telah berubah dan dia tampak seperti pria parubaya berusia 40-an. Saat itu sudah pukul 4 atau 5 sore. Ia melangkah ke desa dan hendak mencari tahu di mana keluarga kepala desa tinggal ketika tiba-tiba ada keributan di depannya. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat 7 atau 8 orang berkumpul di halaman rumah seorang petani. Seorang anak kecil terus berguling-guling di halaman sambil berteriak kesakitan. Seorang wanita parubaya berusia 40-an berteriak, itu tidak mungkin lagi. Tidan benar-benar sakit. Segera kirim dia ke rumah sakit. Tunggu sebentar, saya akan meminjam mobil dari saudara ipar saya. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya. Seorang pemuda bernama Zhang Aiguo juga merupakan ayah dari anak kecil ini. Saat dia hendak keluar, dia tiba-tiba melihat Ye Bufan masuk dari luar. Saudaraku, apa yang bisa kamu lakukan? Zhang Aiguo bertanya. Ye Bufan berkata, saya seorang dokter. Apakah anak itu sakit? Saya bisa memeriksanya. Zhang Aiguo berkata dengan wajah terkejut, benarkah? Bagus sekali. Anak saya tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja dia masih bersenang-senang, tapi tiba-tiba dia mengeluh sakit perut. Petik 2. Dia berbalik dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, cepat minggir dan biarkan dokter memeriksanya. Semua orang menyingkir, dan Ye Bufan mendatangi anak kecil itu. Faktanya, dia telah melihat bahwa anak kecil itu menderita radang usus buntu akut hanya karena dia masuk angin. Setelah dia memeriksa denyut nadinya, Zhang Aiguo bertanya dengan penuh semangat, saudaraku, bagaimana kabar anakku? Ye Bufan berkata, tidak ada yang serius, ini hanya radang usus buntu akut. Zhang Aiguo berkata dengan gugup, radang usus buntu akut. Apakah Anda perlu dikirim ke rumah sakit? Meskipun dia bukan seorang dokter, dia telah mendengar bahwa radang usus buntu akut memerlukan pembedahan. Ye Bufan berkata, tidak perlu, penyakit ini mudah disembuhkan. Setelah itu, dia membuka ransel di belakangnya, mengeluarkan sebotol air, menuangkan sedikit untuk diminum anak kecil itu. Anehnya, anak kecil yang berguling-guling kesakitan itu segera menjadi tenang setelah meminum sedikit air, dan raut kesakitan di wajahnya dengan cepat menghilang. Setelah Zhang Aiguo terkejut, dia bertanya, Tidan, bagaimana perasaanmu? Baiklah, ayah, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Kata anak kecil itu sambil mengusap perutnya untuk merasakannya, lalu melompat dari tanah. Dia bergerak di tanah beberapa saat, dan anggota tubuhnya berseru dengan semangat, ini benar-benar lebih baik. Perutku tidak sakit sama sekali. Petik 2. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Zhang Aiguo berkata dengan penuh rasa terima kasih, saudaraku, Anda benar-benar seorang dokter ajaib. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Bagaimana menurut Anda biaya konsultasi akan dikenakan? Saat dia berbicara, dia merasa sangat lega. Jika dia benar-benar harus dikirim ke rumah sakit untuk dioperasi, dia harus menanggung risiko tertentu, dan itu juga akan menghabiskan banyak uang. Orang-orang di sebelahnya juga tercengang. Tanpa diduga, pria di depannya menyembuhkan radang usus buntu akut hanya dengan segelas air, sungguh luar biasa. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, saya tidak akan menerima uang itu karena saya bernasib sama dengan anak ini. Zhang Aiguo berkata dengan gembira, saudaraku, terima kasih banyak. Petik 2. Wanita parubaya itu datang dan berkata, saudaraku, apa isi botolmu? Bisakah Anda menjualnya kepada kami? Siapapun yang sakit kepala atau demam di kemudian hari akan minum sedikit. Ye. Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tertekan, tidak apa-apa. Benda ini sangat berharga dan aku tidak bisa menjualnya kepadamu. Jika anak saya tidak sakit,
saya tidak akan bisa memberikannya. Petik 2. Setelah itu, dia mengencangkan botol air di tangannya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam ransel di belakangnya. Wanita parubaya itu melirik ke dalam ransel dan melihat bahwa ransel itu berisi air kemasan. Dia menjadi semakin penasaran dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu tidak punya banyak air? Tidak bisakah kamu menjual kami sebotol?" "Tidak, tidak, airku berguna, tapi aku tidak bisa menjualnya." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia segera menutup resleting ranselnya dan membawanya ke belakang punggungnya, seolah-olah dia takut direnggut. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin membangkitkan rasa penasaran orang-orang di sekitarnya. Zhang Aiguo berkata, "Saudaraku, kenapa kamu tidak memberiku harga? Kita bisa memberi lebih banyak uang." Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak peduli berapa banyak uangnya. Faktanya, yang baru saja dia berikan kepada anak itu untuk diminum adalah mata air dari sungai Yukuan. Alasan mengapa perut anak itu tidak sakit lagi adalah karena ketika dia memberi anak itu air, dia menggunakan keoski untuk membuka meridian yang tersumbat, agar untuk menciptakan efek arus. Fakta metode ini terbukti bagus, dan orang-orang di sekitarnya menjadi semakin penasaran. Mereka semua ingin tahu jenis air apa ini dan bagaimana air itu bisa memiliki efek yang begitu ajaib. Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku apa ini? Bahkan jika Anda tidak membelinya sekarang, saya akan keluar dan membelinya jika ada anggota keluarga yang sakit di kemudian hari. Petik 2. Kamu tidak dapat membeli ini meskipun kamu punya uang. Ye Bufan sepertinya tidak ingin melanjutkan topik ini dan bertanya, "Saudaraku, aku datang kepadamu untuk mencari tahu jalannya. Di mana keluarga kepala desa tinggal?" Petik 2. Akhir bab.